Halo, Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, channel yang berusaha memberikan pemahaman sesuai kapasitas saya, memberikan sedikit motivasi, tidak ingin menggurui, apalagi merasa yang paling benar sendiri. Dan yang pasti, tidak ingin merugikan pihak manapun teman-teman ya di setiap video yang saya sajikan di channel saya ini. Baik teman-teman, kali ini saya ingin memberikan informasi yang masih sangat hangat teman-teman ya, masih terkait seputar pinjaman online teman-teman. Dan pinjaman online-nya kali ini tidak main-main teman-teman ya, membawa nama dari BUMN, yaitu namanya Mekarsari kalau saya tidak salah ya. Dalam kasus ini, salah satu kenalan saya memang mencoba untuk mengajukan pinjaman di aplikasi tersebut yang didapatkan dari marketplace teman-teman ya. Saya sebut saja marketplace-nya namanya Facebook, yang ada di Facebook teman-teman. Nah, seperti pembahasan saya di video sebelumnya, di mana memang banyak sekali ya di Facebook tersebut itu orang menaruh berbagai macam iklan. Baik iklan jual beli, iklan penawaran jasa, dan lain-lain. Nah, ini yang saya khawatirkan ya, ketika tidak ada filter atau tidak adanya saringan khusus di setiap penawaran yang disajikan di marketplace Facebook tersebut, ini bisa dikhawatirkan nanti akan melibatkan banyaknya korban yang jatuh teman-teman ya. Akan banyak nanti memakan korban di dalamnya. Karena apa? Bagi sebagian orang mungkin dengan nama BUMN itu adalah sesuatu yang menjanjikan dan sesuatu yang pasti. Tetapi ketika dilakukan, nah ini yang berbahaya nanti teman-teman. Berbahayanya apa? Ya itu tadi, kemungkinan nanti banyak tidak ACC-nya, tidak hasil. Akhirnya hanya merasa, aduh, sia-sia saya melakukan ini gitu. Ya, dalam kasusnya teman saya ini, bisa kita lihat ya yang saya cantumkan. Nah ini kurang lebih percakapannya seperti ini. Di situ diberikan penawaran, ya kan, ada tabelnya, juga ada tenornya sampai kapan begitu ya. Terus juga ada persyaratannya di situ ya. Nah teman-teman ya, bisa diperhatikan di situ. Nah inilah yang menjadi mungkin pemicu atau membuat orang itu akan merasa yakin pada akhirnya, karena oh ya memang ketika orang searching di Google itu memang kalau koperasi simpan pinjam yang namanya Mekarsari itu salah satu bagian dari BUMN teman-teman ya, badan usaha milik negara. Sehingganya mungkin akhirnya kan ada oknum-oknum nakal yang memanfaatkan hal tersebut untuk mencari keuntungan ya kan, dari segi tipu muslihat, menggunakan tipu muslihat itu tadi. Seolah-olah begini, karena saya bisa mengatakan ini ada unsur tipu muslihatnya, saya juga punya teman, saya juga punya kenalan teman-teman ya, yang dimana juga mengikuti program dari Mekarsari ini. Nah itu tidak semudah itu teman-teman. Ada kunjungan ke rumah, ada pengisian data, didata oleh petugas dari Mekar tersebut. Kemudian nanti ada juga namanya menyertakan fotokopi identitas, fotokopi kartu keluarga ya kan, kemudian nanti foto. Sementara ini tidak ada. Nah di situ sudah ditegaskan apakah nanti ada biaya lain-lain, biaya dokumen, biaya admin, dan biaya segala macam. Di situ dia sudah menjawab tidak ada. Nah di sini nanti rancunya teman-teman ya. Kemudian di sini, nah di sini ya. Nah ini yang tadi, ini yang setelahnya ya, bisa kita lihat. Nah, mohon maaf untuk identitasnya saya blur ya, untuk menjaga privasi kenalan saya. Nah di situ bisa kalian saksikan. Tidak ada keterangannya, tetapi ada 2 voice note. Dan juga ada beberapa kali panggilan video. Nah ini maksudnya apa? Katanya sudah diproses, juga nanti prosesnya setengah hari. Ternyata apa teman-teman? Hampir sama dengan aplikasi Dana Rupiah yang pernah saya bahas. Dalam hal ini saya tidak mengklaim Dana Rupiah itu palsu, tetapi aplikasinya telah dimodifikasi oleh oknum-oknum yang melakukan tipu muslihat teman-teman ya, untuk mendapatkan keuntungan dari bidang atau segmen pinjaman online ini teman-teman ya. Ini saya coba putarkan ya, nanti teman-teman bisa saksikan, bisa dengarkan ya. Ini saya putar dulu. Assalamualaikum, selamat siang dengan saudara Bapak. Mohon maaf sebelumnya, saya di sini dari SP Mekarsari. Jadi untuk tentang dana pengajuan pinjaman Bapak ini senilai 3 juta ini bisa dicairkan hari ini. Nah, kemudian ini lagi teman-teman.
Ini yang kedua ini, voice note yang kedua. Senilai 3 juta, ini bisa dicairkan atau bisa diambil hari ini. Dan mohon maaf sebelumnya, namun sebelum dicairkan, rekan-rekan Bapak di sini masih calon nasabah baru di kantor kami. Jadi sebelum dicairkan dana pinjaman Bapak ini sama pihak pencairan dana BUMN, Bapak disuruh harus punya simpanan pokok dulu senilai Rp175.000. Dan simpanan pokok ini saya jelaskan terlebih dahulu, takutnya Bapak salah paham. Dan simpanan pokok ini nanti bisa diambil kembali, karena ini cuma sebagai jaminan sementara saja, atau cuma buat jaga-jaga saja. Nah, nanti kalau misalkan Bapak ini lancar asurannya, maka pihak klaim kantor langsung mengembalikan simpanan pokok tersebut ini. Nah, ini untuk tentang dana pengajuan auto sistem pengiriman, misalkan Bapak mau ambil atau tidak, mohon informasikan saya, karena ini supaya cepat sajarkan dan cepat diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Oke, sudah disaksikan teman-teman ya, rekaman suaranya seperti apa. Nah, makanya dari sini kan timbul suatu kerancuan, keanehan, kejanggalan teman-teman. Yang dimana sudah saya jelaskan tadi, bahwa saya juga punya teman atau kenalan yang melakukan pinjaman di mana Koperasi Mekar ini teman-teman. Ya, tidak melalui online, tetapi pengajuan memang berdasarkan dari kenalannya, memperkenalkan kenalan saya ini untuk melakukan pinjaman dana di Koperasi Mekar. Dan di situ saya sudah katakan prosedurnya adalah ditinjau ke rumah oleh petugas Mekar itu. Kemudian didata, memberikan fotokopi KTP, kartu keluarga, dan juga ada foto teman-teman. Ya, berbeda dengan yang melalui ini, jalur online ini beda sekali. Seolah begitu mudah, kita cukup kasih foto KTP, foto KK, nomor rekening, udah. Tetapi ujung-ujungnya ada teman-teman ya, simpanan dana pokok. Nah, ini yang saya katakan ya, perlu diperhatikan. Selalu ada seperti itu. Kalau di dana rupiah adalah dana kepastian untuk bisa membayar. Intinya jaminan lah, bahwa nanti kita misal pinjam 7 juta, ya kan, memberikan jaminan 10%-nya dulu, nanti akan dikembalikan. Nah, kan sama seperti rekaman suara tadi. Ya, kalau teman-teman perhatikan. Ya kan, apa bedanya? Gak ada bedanya teman-teman. Sama saja modusnya, 175.000 harus diberikan. Nah, akhirnya kenalan saya tidak melanjutkan dan ngomong kepada saya, "Bang, gimana ini bang?" Saya bilang, ya janganlah terlalu riskan lah, berbahaya, ini resiko. Nanti kan khawatirnya kalau diteruskan, memang nekat transfer 175, cuma di situ kan tidak ditanya lagi sama kenalan saya kalau mau transfernya kemana begitu ya. Nah, itu tidak dilakukan oleh kenalan saya, karena sudah saya nasihatin lebih baik jangan, karena terlalu berisiko. Saya tanya juga, kenapa kamu kok mau seperti itu gitu kan, nanti data kamu diperjualbelikan. Ya, kenalan saya pasrah aja ya, gimana lagi bang. Makanya sebelum hal itu terjadi, kalau bisa inilah abang angkat ini di channel abang. Nah, makanya ini saya angkat teman-teman ya pada topik pembahasan saya di konten saya kali ini. Saya maksudnya ini bukan ingin ingin menjelekkan salah satu entah itu aplikasi pinjaman online, entah itu koperasi manapun. Tetapi yang saya maksud di sini adalah ada oknum yang bermain di dalamnya teman-teman. Ada oknum-oknum nakal yang ingin meraup keuntungan dengan cara membawa nama suatu aplikasi atau nama suatu koperasi seperti ini untuk menipu orang lain. Apalagi ini bisa begitu mudah sekali ya ditemukan, yaitu di Facebook. Coba teman-teman carilah. Kalian buka Facebook kalian, bagi yang punya Facebook, kemudian buka marketplace, cari di situ pinjaman online mudah. Nanti keluar semua itu banyak. Kalau kalian nggak percaya, silakan kalian coba. Ujung-ujungnya yang pertama pasti apa? Install aplikasi, ya kan? Yang kedua nanti, misalnya kalau seperti ini tidak ada aplikasi, ya kan? Nanti minta biaya. Padahal sudah ditanya, itu tadi ada ya. Saya tampilkan screenshotnya, sudah ditanya teman-teman. Nanti ada biaya lain-lain nggak? Kayak biaya dokumen, biaya ini, biaya itu. Nggak ada jawabannya. Ternyata di belakang ada. Setelah itu kenalan saya mengirimkan datanya, data berupa KTP, foto kartu keluarga seperti itu. Nah, hal seperti ini kan kita nggak bisa jamin teman-teman ya, apakah data itu aman. Tapi kenalan saya cuma bisa pasrah aja. Makanya semoga nanti dari video ini, ya kan, pihak-pihak yang nanti ingin melakukan kenakalan, ya kan, dalam hal ini, itu nanti bisa kena sanksi hukum lah kalau bisa ya. Harapan kita semua seperti itu. Makanya saya juga minta tolong kepada teman-teman, jika memang kalian merasa ini bermanfaat, tolong kalian share ya ke medsos kalian. Bukan sengaja saya supaya banyak yang nonton, enggak, tetapi informasi ini insya Allah bermanfaat. Karena apa? Menghindarkan, kita nggak pernah tahu ya, kenalan kita ketika dia butuh dana, ya kan, kemudian sudah ngomong ke kita nggak bisa bantu, misal kita belum ada dana juga untuk membantu dia,
Nah, akhirnya dia mencoba hal seperti itu. Nah, paling tidak ketika teman-teman men-share video saya ini di medsos kalian, itu di situ kalian ikut berperan serta teman-teman dalam membasmi unsur-unsur penipuan seperti ini. Saya tidak bisa mengklaim ini langsung 100% penipuan, tetapi saya menganggap di sini ada unsur penipuan, itu masih bisa saja dan itu masih sah saja karena sangat janggal sekali. Bawa-bawa nama BUMN, ya kan memang yang seperti kita tahu, kita tinggal Google aja, Mekarsari itu kan punyanya BUMN. Saya yakin pun ketika orang ingin melakukan tindak kejahatan menggunakan nama suatu perusahaan, dia pasti akan searching dulu. Dia akan cari data yang banyak dulu sehingga nanti ketika dia menyampaikan penggiringan opininya kepada calon korbannya, ya kan, dia sudah menguasai teman-teman. Ya, kalau hal seperti ini sudahlah jelas bahaya. Ini kalau kalian coba, kalian ikuti, ya untungnya kenalan saya tidak mengikuti ya, karena sudah sempat koordinasi dengan saya. Ini kalau sempat kalian ikuti, 175.000 itu ambles teman-teman. Belum lagi dia menyodorkan gambar seperti itu, gambar cek. Itu kan template itu kalau saya bilang. Template seperti mungkin aplikasi PicsArt, kemudian aplikasi yang lain. Itu template, itu masa ada foto cek seperti itu? Ini penting ya, makanya saya katakan, saya setiap membuat konten itu tidak ingin merugikan pihak manapun. Dalam arti itu masyarakat yang memang mudah terperdaya, atau nanti ada masyarakat yang terperdaya. Tetapi kalau misalnya pihak dari orang yang ingin melakukan tipu muslihat, nggak apa-apa. Ya, saya blow up saja seperti ini. Biar nanti apa? Menghindarkan orang-orang lain itu untuk tidak menjadi korban mereka, teman-teman. Ya, paling tidak di situ saya berusaha. Saya pernah mengatakan YouTube ini adalah salah satu jalan kita melakukan perjuangan yang baik juga. Bukan sekedar kita menggiring opini orang untuk melakukan hal yang buruk, menghimbau untuk melakukan hal yang negatif, tetapi juga kita bisa melakukan sesuatu yang baik melalui YouTube ini tadi sebagai jembatan, teman-teman, ya. Baik teman-teman ya, itu saja ya. Semoga nanti video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Semoga kedepannya bagi teman-teman, baik pun kenalan teman-teman, keluarga atau siapapun, ya kan, yang ingin mencari pinjaman online yang mudah, saran saya jangan mudah percaya dengan apapun yang kalian temukan di marketplace Facebook dalam hal pinjaman online ya. Lebih baik kalian yang pasti-pasti saja seperti aplikasi. Nah, kalau kita berbicara aplikasi, contoh saja, ya, beberapa kenalan saya juga menggunakan aplikasi pinjaman online, teman-teman, seperti yang saya bahas di video saya sebelumnya ya. Contoh kredit pintar. Pernah nggak kredit pintar itu minta ditransfer dulu? Padahal dia bukan BUMN ya. Kredit pintar itu bukan BUMN, tetapi sudah resmi diawasi oleh OJK ya kan, seperti itu. Pernah nggak minta pengajuan Anda akan disetujui jika Anda melakukan transfer terlebih dahulu sebesar 100.000, 10.000, 5.000, ya kan? Nggak pernah kan? Tapi dipotong dari hasil pinjaman yang disetujui. Kemudian aplikasi Juro, aplikasi Aku Laku, aplikasi apa lagi? Rupiah Cepat misalnya. Pernah nggak minta ditransfer dulu? Enggak. Kalau kita sudah ACC, misalnya ACC-nya 2 juta, kita terima 1.600.000, ya udah itu potongan di depan, biaya admin, biaya layanannya segala macam ya, sesuai ketentuan mereka. Nah, itu paling tidak masih jelas, teman-teman. Oh, ini kita butuh biaya kok, kita cari pinjaman, kita cari bantuan, ya kan? Tapi niatnya ingin dipermainkan, ingin dibohongi, suruh transfer lebih dulu. Ujung-ujungnya sama. Saya nggak pernah ngebahas tentang dana rupiah yang saat itu. Nah, ini beda cerita. Berhubung saya memang pernah membahas tentang dana rupiah, makanya saya katakan ada kesamaan. Selalu saja ujung-ujungnya apa? Nanti akan dikembalikan bersama pencairan dana yang diajukan. Nah, kita nggak tahu beneran nggak. Kalau nggak di ACC, hilang kan duit. Walaupun 175.000, teman-teman, nggak usah deh 175.000, 20.000 aja loh. Kan rugi ya, paling nggak 20.000 itu bisa buat beli pulsa, teman-teman, beli kuota, mungkin juga beli udut, beli teh pucuk, daripada dikasihkan sama oknum-oknum seperti itu yang mengatasnamakan PT ini, PT itu, segala macam. Terus juga kalau kita tuntut, kita melaporkan juga, ini juga prosesnya pasti akan agak lama, teman-teman. Nanti dari pihak kepolisian akan mengatakan, kenapa Anda begitu mudah percaya juga dengan iklan-iklan di marketplace. Nah, jadi menghindari hal seperti itu, inilah yang membuat saya memang harus mengangkat permasalahan ini ke dalam konten saya. Jadi supaya nanti juga harapannya menghindarkan orang-orang itu menjadi korban, ya. Berusaha mencerdaskanlah masyarakat yang menonton video-video saya ini, teman-teman, ya. Baik teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan pada video saya kali ini. Dan juga saya ingin menyampaikan satu informasi penting lagi. Pengumuman tentang giveaway akan saya tutup besok pagi jam 6.
Ya, jadi bagi teman-teman yang telah mengikuti, telah subscribe, ya kan, kemudian telah mengirimkan buktinya, telah share juga. Nah, ini akan saya tutup. Saya kasih pengumuman akan saya tutup jam 6 pagi esok hari. Jadi setelah itu ketika teman-teman partisipasi lagi, ya itu sudah tidak bisa teman-teman. Nanti menunggu nanti hasil dari keputusan tim saya, bagaimana baiknya ke depannya ketika diadakan lagi, nanti mungkin teman-teman bisa berpartisipasi kembali ya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah bersedia menyaksikan video saya ini dari awal hingga akhir. Semoga kuota yang kalian gunakan, kuota di warung kopi, kuota yang ada di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, dan juga kuota provider pribadi yang kalian gunakan selalu membawa manfaat untuk saya dan juga untuk teman-temanku. Baik teman-teman, saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.